Diduga pengasuh cabuli santri, pondok pesantren dibakar warga. Pergoki aksi curanmor, polisi tewas didor pelaku. Diduga maling gelondongan emas, pria tewas di masa. Sasar kos wanita, 2 pencuri sepeda motor ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Anda kembali menyaksikan program yang menyajikan berbagai informasi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Abdi Azwar Sahih selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, sekelompok massa membakar fasilitas pondok pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pembakaran diduga dipicu dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh pengasuh ponpes terhadap belasan santri. Video amatir warga merekam saat bangunan pondok pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, terbakar hebat. Api melalap sejumlah fasilitas pondok termasuk gedung belajar dan rumah pengasuh. Aksi anarkis ini dipicu kemarahan warga terhadap pengasuh ponpes yang diduga melakukan tindak asusila terhadap belasan santri. Kasus ini telah dilaporkan dan kini tengah ditangani Polres Mesuji. Sekretaris Daerah Mesuji Budiman Jaya mengatakan warga sebelumnya sempat meminta agar pengasuh meninggalkan kampung namun tidak diindahkan. Pasca kebakaran, lokasi dipasang garis polisi dan dijaga petugas untuk mengantisipasi aksi susulan. Pada saat itu Pak Camat menginformasikan kepada saya bahwa ada aksi massa masyarakat yang kurang berkenan atas kehadiran pengurus pondok ini, yaitu Pak Muhammad Fajar Sodiq. Nah, dari kejadian tersebut kita meminta pada Pak Camat untuk menjaga kondisivitasnya, namun masyarakat ini ternyata anarkis sampai melakukan pembakaran. Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodiq ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodiq ini untuk diminta keluar dari desa ini, dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu. Polisi masih mendalami dugaan kasus asusila serta menyelidiki aksi perusakan dan pembakaran. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor semakin meresahkan, bukan hanya merugikan secara materi, belakangan aksi ini kerap menghilangkan nyawa pemilik kendaraan atau siapapun yang menghalangi aksinya. Di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, seorang aparat Ditintelkam Polda Lampung tewas setelah memergoki aksi curanmor di area parkir toko roti. Korban tewas didor di bagian kepala oleh pelaku yang berjumlah 2 orang. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria menggunakan helm masuk ke area parkir toko roti Yusi Akmal, Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Sabtu pagi. Tak lama, Brigpol Arya Supena yang baru saja selesai bertugas datang ke lokasi untuk membeli roti. Saat itu, korban mencurigai gerak-gerik mencurigakan dan langsung memergoki pelaku yang tengah berusaha mengambil sepeda motor milik karyawan toko. Dalam rekaman terlihat keduanya terlibat pergulatan singkat di halaman parkir. Tak berselang lama, pelaku diduga mengeluarkan senjata api dan melepaskan 1 tembakan ke arah korban. Saat itu Brigpol Arya Supena tersungkur setelah tembakan mengenai bagian kepalanya. Korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi menyebut pelaku diduga berjumlah 2 orang dan kini masih dalam pengejaran intensif.
Polda Lampung pun membentuk tim khusus untuk dapat menangkap para pelaku. Itu pukul 05.30 korban yaitu almarhum itu sedang berjalan dinas karena beliau juga tiket intel ya dari Polda ke arah rumah, tapi beliau mampir untuk membeli roti ke toko Yusi dan melihat ada 2 orang pelaku yang berusaha merusak kunci motor, kemudian menegur pelaku. Terjadi perkelahian. Ya, perkelahian seperti itu dan ternyata memang pelaku membawa senjata api. Untuk saat ini tim khusus sudah dibentuk dari Jatanras Polda Lampung, kemudian dari Polsek, juga dari Polresta untuk turun menangkap pelaku. Mohon doa dari rekan-rekan teman media, semoga dalam waktu yang singkat kita bisa menangkap pelaku tersebut. Polisi menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan bersenjata api tersebut. Sementara pihak keluarga terlihat sangat terpukul dengan peristiwa ini. Tangis istri dan keluarga besar korban pun pecah ketika jenazah Brigpol Arya Supena yang memiliki 2 orang anak ini dibawa menggunakan mobil ambulans untuk dimakamkan di kota Metro Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, terduga pelaku pencurian gelondongan emas tewas di masa di lokasi pengolahan batuan emas ilegal di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku yang berusia 37 tahun ini mengalami luka parah di bagian kepala, tangan, dan paha. Inilah kondisi seorang pria berinisial F, 37 tahun, usai dikeroyok oleh sejumlah warga di lokasi gelondongan atau pengolahan emas dari tambang ilegal di Kecamatan Penyabungan Barat, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di kepala, tangan, dan paha, serta luka lainnya akibat dimasa warga. Pihak keluarga yang melihat langsung jasad korban terlihat tak kuasa menahan tangis dan histeris usai korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan serangkaian penyelidikan akibat penganiayaan ini. Tim Opsnal Satreskrim Polres Mandailing Natal akhirnya berhasil menangkap 6 orang pelaku berinisial ZR, SR, AHR, AJ, F, dan M. Para pelaku ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Dalam rilisnya, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi mengatakan, peristiwa berawal pada saat 4 dari 6 orang pelaku mendapati korban sedang berada di sekitaran gelondongan pengolahan emas ilegal. Kemudian para pelaku meneriaki korban maling. Saat itu juga warga sekitar langsung berkerumun dan langsung mengeroyok korban dengan balok kayu, batu, bambu, dan linggis, sehingga korban meninggal dunia. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa batang balok berbagai ukuran, 1 batang bambu, 1 buah linggis, 1 buah parang, batu, dan beberapa barang bukti lainnya. Tersangka ZR, SR, AHR, dan AJ sedang berada di lokasi gelondongan sudah tutup di wilayah Desa Runding, Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Karena informasinya menurut keterangan saksi menurut keterangan saksi dari pemeriksaan bahwa sering ada barang-barang hilang di sana. Pada saat itu mereka melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang korban dan 1 orang lagi yang selamat sedang berada di tempat tersebut dengan diduga membawa barang-barang yang diduga bersumber dari gelondongan. Kemudian mereka melakukan penyergapan, meneriaki maling, dan membuat beberapa orang dari sekitar lokasi itu berkumpul dan menghakimi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Saiful Nahdi, Sinpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor spesialis kos mahasiswi ditangkap petugas kepolisian Jatanras Polres Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis akibat pelaku mengumpat di atas plafon rumah warga dan mengamuk.
Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian di sebuah rumah di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan oleh tim Jatanras Polres Goa. Pengepungan ini merupakan buntut dari serangkaian aksi pencurian spesialis rumah kos mahasiswi yang meresahkan warga. Proses penangkapan berlangsung tegang, pelaku yang terpojok nekat bersembunyi di atap plafon dan enggan menyerahkan diri. Petugas bahkan harus memanjat dan membongkar atap untuk meringkus pelaku yang terus melakukan perlawanan. Meski sempat mengamuk, pelaku akhirnya berhasil digelandang ke Mapolres Goa. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam para korbannya. Di lokasi berbeda, rekan pelaku turut diringkus saat sedang berada di sebuah gang sempit. Terjadi di salah satu rumah kos di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, yang dimana pelaku ini terdiri dari 2 orang. Yang satu berperan eksekutor mengambil barangnya dan yang satu itu menjaga di depan pintunya. Dari kegiatan hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan 2 terduga pelaku tersebut dengan inisial AI 20 tahun dan RZ 17 tahun. Pak, saat diamankan bagaimana? Apakah pelaku sembunyi atau bagaimana? Untuk pada saat melakukan pengamanan terduga pelaku tersebut, kami sempat mendapatkan beberapa perlawanan yang dimana pelaku ini bersembunyi di salah satu rumah kosong di Kelurahan Romang Polong tersebut, yang dimana kami terus melakukan pencarian sehingga didapatilah pelaku tersebut bersembunyi di salah satu rumah kosong tersebut. Pak, saat beraksi ini apa sempat terekam CCTV? Saat beraksi ini pelaku terekam CCTV. Residivis kan? Untuk pelaku saat ini residivis. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan itu pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam modus operandinya, para pelaku secara khusus mengincar indekos yang dihuni perempuan. Mereka tidak segan melukai korban dengan senjata tajam jika aksi mereka terpergok. Kini, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Goa. Mereka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara sesuai pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komplotan begal sadis dan seorang penadah barang curian ditangkap usai membegal seorang pengendara sepeda motor di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara pada Minggu 10 Mei dini hari. Unit Reskrim Polsek Medan Timur terpaksa menembak kedua kaki keempat pelaku begal, yakni MH, DRS, AZ, dan R karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap di salah satu rumah di Jalan Karya Bakti Medan Tembung, Sumatera Utara pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Dari penangkapan komplotan begal sadis ini, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Putar-Putar, pada Rabu sore mengatakan, selain KR, 4 pelaku, petugas juga mengamankan seorang penadah barang curian berinisial A. Keempat pelaku merupakan komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polres Belawan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku yang memiliki peran dan tugas masing-masing selalu membawa senjata tajam dan mengancam akan melukai korbannya yang melawan. Terakhir, para pelaku beraksi di Jalan Cemara Medan dan berhasil mengambil paksa sepeda motor dan ponsel milik pemuda berinisial DS. Dibegal, dia diancam dengan parang dan mengambil sebuah sepeda motor dan handphone. Keempat tersangka berada di Jalan Karya Bakti. Sehingga tim kita meluncur ke Jalan Karya Bakti dan benar di sebuah rumah kita temukan keempat tersangka dan kita lakukan penangkapan. Dari tersangka kita dapat melakukan penyitaan 2 unit sepeda motor yang digunakan, HP tersangka yang dibegal, dan keempat tersangka pada saat kita melakukan penangkapan dan pengembangan kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Kepada petugas, komplotan begal sadis ini mengaku sudah 3 kali melakukan aksi begal di lokasi berbeda di wilayah hukum Polsek Medan Timur.
Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan warga. Para pelaku biasanya tidak segan melukai korban yang berusaha melawan. Di Bekasi Barat dan Bekasi Utara, pelaku begal menodongkan dan melepaskan tembakan setelah aksinya terpergok. Aksi mereka terekam CCTV dan viral di media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah makan di Jalan Bintara Raya, Bekasi Barat. Dua orang pelaku berusaha mencuri motor milik pengunjung dengan merusak kunci stang menggunakan kunci letter T. Namun aksi mereka gagal karena dipergoki warga. Pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api dan kabur ke arah Kalimalang. Aksi serupa terjadi di warung kopi di Jalan Perjuangan, Bekasi Utara. 4 pelaku datang menggunakan 2 motor, 1 pelaku berpura-pura membeli minuman, sementara pelaku lain membobol motor pengunjung. Saat aksi dipergok teman korban, para pelaku langsung melarikan diri. Salah satu pelaku meletuskan tembakan ke udara agar warga tidak mengejar. Itu dari pas jam 10.10 tuh, itu emang ada 4 orang. Dia masuk ke dalam dong. Nah, saya nggak merasa itu ada orang pencuri ya kan ya. Ya lagi bikin es. Udah lama orang datang temannya tuh yang bawa motor. Nah, terus mau masuk, dan dia udah beraksi. Akhirnya dipanggil maling sama temennya, dia ngebut orang kabur. Nah, sudah nembak pakai pistol. Oh, udah sempat diletusin? Iya, 2 kali. Makanya temennya langsung ngedon, langsung mundur. Bang, kalau pelaku yang dari CCTV itu ada berapa orang pelaku? 4 orang? Iya. Dia bawa 2 motor, 2 orang. Berarti udah sempat meletusin ini? Sempat. Kayak daerah Honda. Berapa kali Bang? 2 kali. Bang. Oh, 2 kali letusan? Iya. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku karena aksinya dinilai sangat meresahkan dan membahayakan keselamatan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, sekelompok debt collector nyaris menjadi sasaran amuk massa usai berupaya menarik paksa sepeda motor milik seorang pengemudi ojol perempuan di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Aksi ini terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan detik-detik kekacauan saat sejumlah pria yang diduga debt collector dikebung dan dihakimi massa di Jalan Sentosa, Kota Depok. Keributan ini dipicu oleh aksi kawanan yang mencoba menghadang dan merampas paksa sepeda motor milik seorang pengemudi ojol perempuan di tengah keramaian jalan. Aksi perampasan seketika menarik perhatian warga dan pengguna jalan yang merasa geram dengan tindakan para penagih hutang. Beruntung petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melerai keributan dan membawa kedua belah pihak ke Mapolsek Sukmajaya guna mencegah tindakan main hakim sendiri. Menurut saksi mata di lokasi sempat terjadi baku pukul antara kawanan debt collector dengan warga sebelum akhirnya situasi dapat terkendali. Kita cuman bisain doang ya kan, jadi daripada nggak bisain lebih parah lagi. Kenapa? Iya. Itu berapa orang Bang yang diduga matelnya itu Bang? Kira-kira 6-7 lah. 6-7 ya. Mereka ngikutin apa gimana Bang? Nggak tahu rame sih itu ramenya. Ya saya juga nggak tahu tiba-tiba kenapa kok rame kan, dikira kecelakaan apa gimana, rame banget. Kira situ. Nah, yang mau diambil motor itu ojek online. Nah, waktu mau diambil yang itu lawan, lawan. Mau dikebukin atau gimana itu Bang? Itu kayaknya mau dipukul apa gimana? Akhirnya kita pisahin sampai rame-rame. Ya, abang yang lukain. Berarti tapi motornya jadi diambil apa enggak Bang? Enggak. Katanya deh udah bayar. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan insiden tersebut.
Diketahui aksi didasari adanya tunggakan cicilan kendaraan selama 3 bulan. Namun cara penarikan yang kasar di jalanan memicu perlawanan dari konsumen dan warga sekitar. Ya, kejadian tersebut terjadi siang ini sekitar pukul 12:30, di mana seorang PC diduga memberhentikan seorang pengemudi motor, di mana diketahui adalah pengemudi ojol, salah seorang pengemudi ojol Maxim. Pada saat itu memang DC tersebut memberhentikan ojol tersebut karena akan menunggak pembayaran kredit sepeda motor. Ya, setelah diberhentikan, diketahui pengemudi ojol tersebut tidak terima dan diketahui adanya keributan pada saat itu. Ya, setelah menerima laporan adanya keributan di daerah tersebut, pihak dari Polsek Sukmajaya mendatangi dan kedua belah pihak kemudian dibawa ke Polsek dan disepakati bahwa memang pelunasan harus dilakukan oleh konsumen dan proses pelunasan dilakukan oleh konsumen di leasing FIF yang dimana sepeda motor tersebut berproses di sana. Usai menjalani pemeriksaan, pihak kepolisian akhirnya memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan damai. Dari Kota Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Anda masih bersama kami dalam program Catatan Kriminal. Pemirsa, diduga dalam pengaruh alkohol, seorang pemuda nekat menusuk seorang warga di acara hajatan pernikahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hanya karena masalah sepele, pelaku menusuk pelipis mata korban menggunakan sebilah obeng. Suasana bahagia di sebuah acara hajatan pernikahan di Jalan Swadaya, Pesing Poglar, Kedaung Kaliangke, Cengkareng berubah mencekam. Insiden ini bermula saat seorang pemuda berinisial FH melintas di tengah keramaian acara. Pelaku tiba-tiba tersulut emosi saat melihat korban yang sedang berjaga di area parkiran kendaraan. Tanpa sebab yang jelas, pelaku terlibat cekcok mulut hingga nekat menyerang korban menggunakan sebilah obeng. Akibatnya, korban mengalami luka tusuk cukup dalam di bagian pelipis mata kiri. Tidak berhenti di situ, dua orang warga lainnya yang berusaha mengamankan pelaku juga turut menjadi sasaran dan mengalami luka di bagian lengan. Guna menghindari amuk massa yang kian memuncak, pelaku yang diduga mabuk langsung diamankan ke pos keamanan RW setempat. Nah, saya mau ya apa kamu lihat nama kita mau wakili otomatis lihat orang. Nah, pas lewat ini depan saya langsung ditanyain nama dia. Nah, terpanggil dia, kamu punya masalah apa sama saya? Nah, dia langsung baca saya. Pakai. Abang ditusuk pakai apa, Bang? Obeng. Obeng. Abang sama pelaku itu udah kenal sebelum? Masalah awalnya seperti apa sih? Saya dengar-dengar katanya dia itu Bang, nyolok yang ada di kondangan, katanya. Nah, terus di depan dia ngamuk-ngamuk lagi, yang saya kejar. Maksudnya biar dia ngomong baik-baik, dia ganti rugi ke supirnya, karena supir itu kan kasihan. Dia punya bos, kalau misalnya dia kenapa kan dia yang kena Bang. Nah, pas waktu nusuk emang ada permasalahan apa? Kurang tahu dah Bang itu. Terus saya masih ready, nah dia di depan ngamuk-ngamuk lagi gara-gara supir. Dia mungkin karena dia mau nyebrang. Nah, supir itu mau lewat, sama dia dihancurin, sama saya kejar. Saya bilang baik-baik sama dia. Dia malah ngamuk-ngamuk ke saya itu malah dikejar. Petugas kepolisian Polsek Cengkareng langsung melakukan olah TKP dan mengamankan pelaku beserta barang bukti sebilah obeng. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Cengkareng dan terancam dijerat pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran kepolisian sektor Sepatan Polres Metro Tangerang Kota berhasil meringkus seorang pemuda yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengamen jalanan. Pelaku ditangkap usai kedapatan mencuri sepeda motor dengan modus menyamar sebagai pengamen.
Petugas unit reskrim Polsek Sepatan meringkus seorang pengamen berinisial B di Kabupaten Tangerang. Pelaku ditangkap usai menggasak satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga di kawasan Paku Haji. Diketahui satu unit sepeda motor hasil curian biasanya dihargai oleh penadah di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai dari 2 hingga 5 juta rupiah tergantung kondisi dan tahun kendaraan. Saat beraksi, pelaku selalu membekali diri dengan kunci letter T untuk merusak lubang kunci kontak korban. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengungkapkan bahwa profesi sebagai pengamen disinyalir hanya sebagai modus guna melancarkan aksi. Tercatat pelaku sudah 11 kali beraksi di wilayah Sepatan, Paku Haji, hingga Teluk Naga. Meski biasanya beraksi bersama seorang rekannya yang kini masih buron, 4 aksi terakhir dilakukan seorang diri karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Polsek Sepatan mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan pasal 477 KUHP. Pelaku ini profesinya sebagai pengamen. Diajak rekannya, sekarang rekannya kita kini DPO. Lanjut. Untuk TKP di wilayah Sepatan itu ada 6 TKP. Lanjut untuk di Polsek Teluk Naga, wilayah Teluk Naga itu ada 4 TKP. Dan di Polsek Paku Haji ada 1 TKP. Nah, ini sepertinya modus karena di samping dia sebagai pengamen, dia juga ada kesempatan untuk melakukan pencurian kendaraan motor dia lakukan. Ya, untuk seorang diri yang terakhir di Paku Haji itu dia seorang diri. Lanjut di kemarin yang di Sepatan juga seorang diri. Udah 4 kali dia seorang diri, sisanya berdua dengan temennya. Dari tangan pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual, serta peralatan kunci letter T. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Kebonrowo, Pucang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dikejutkan dengan aksi teror percobaan pembakaran rumah pada Jumat 8 Mei 2026 dini hari. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pelaku menyiramkan bahan bakar dan membakar pintu masuk rumah saat penghuni sedang terlelap tidur. Inilah rekaman kamera pengawas yang menangkap aksi nekat seorang pria di desa Kebonrowo, Pucang, Kecamatan Karangdadap pada Jumat 8 Mei 2026 dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mendekati salah satu rumah warga sambil membawa cairan yang diduga bensin. Tanpa ragu, pelaku menyiramkan cairan dan langsung menyulutnya dengan api hingga kobaran besar seketika muncul. Penghuni rumah yang terbangun langsung panik dan berteriak meminta tolong. Beruntung warga sekitar yang mendengar teriakan korban segera mendatangi dan memadamkan api sebelum merembet ke seluruh bangunan. Peristiwa ini disayangkan oleh warga setempat lantaran diduga bukan kali pertama terjadi di lingkungan. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Karangdadap guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi telah mengantongi salinan rekaman CCTV sebagai barang bukti utama untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi nekat seorang pemuda yang diduga melakukan pembegalan di jalur banjir Kanal Timur Kota Bekasi berakhir tragis. Alih-alih membawa kabur barang jarahan, pelaku justru tertangkap basah dan menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat puluhan warga dan pengendara yang melintas mengepung seorang pria di jalur BKT Kota Bekasi pada Jumat 8 Mei 2026 siang. Pelaku diduga kuat merupakan pelaku pembegalan yang berusaha merampas barang milik salah seorang pengguna jalan. Tindakan nekat pelaku di tengah keramaian jalan raya ini seketika memancing kemarahan warga. Massa yang sudah terlanjur geram langsung meringkus dan menghakimi pelaku hingga tak berdaya. Pelaku menjadi bulan-bulanan amukan warga yang resah dengan maraknya aksi kejahatan jalanan di sepanjang jalur BKT. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek setempat segera tiba di lokasi kejadian guna meredam situasi yang kian memanas. Petugas langsung mengevakuasi pelaku dari kerumunan massa dan membawanya ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan.
Upaya penyelundupan satwa eksotis asal Thailand berhasil digagalkan petugas Badan Karantina Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelaku nekat menyembunyikan sejumlah satwa hidup di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana legging yang dikenakannya. Inilah sejumlah satwa eksotis yang berhasil disita petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Seorang warga negara Indonesia berinisial HA yang baru tiba dari Thailand diamankan karena kedapatan membawa satwa hidup tanpa dokumen resmi pada Jumat sore lalu. Modus yang digunakan pelaku tergolong sangat berani. Petugas menemukan 3 ekor monyet jenis marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, serta 1 ekor kadal Euromastix dalam kondisi hidup. Semuanya dimasukkan ke dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang dipakai langsung oleh pelaku. Kepala Karantina Banten, Duma Sari menyatakan tindakan ini melanggar Undang-Undang Karantina karena tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal. Yang diduga membawa hewan hidup tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal terhadap penumpang tersebut, petugas menemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di tubuh penumpang itu. Satwa tersebut ditemukan dalam kondisi hidup dan dimasukkan ke dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang dikenakan penumpang saat tiba ke Indonesia, khususnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adapun satwa yang berhasil diamankan pada hari itu di atas 3 ekor yang diduga marmoset, 4 ekor yang diduga kadal belutung, 2 ekor yang diduga bearded dragon, dan 1 ekor yang diduga kadal Euromastix. Atas perbuatan penumpang diduga melanggar ketentuan Pasal 33 huruf A dan huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan karena memasukkan media pembawa yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkan media pembawa tersebut kepada pejabat karantina. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 86 Junto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sementara itu, pihak Badan Karantina Indonesia menegaskan pengawasan akan terus diperketat guna mencegah masuknya penyakit hewan baru yang dapat mengganggu ekosistem di Indonesia. Diketahui, harga satwa seperti monyet marmoset di pasaran bisa mencapai 50 hingga 90 juta rupiah per ekornya. Kita bersama-sama melakukan penegahan terhadap adanya dugaan pemasukan ilegal beberapa satwa. Nah, satwa ini memang kita dalam sistem karantina, tadi saya bilang lalu lintas itu biasa-biasa saja, boleh semuanya. Tapi memang harus dijamin kesehatannya. Nah, kesehatan itu dijamin oleh negara asal dengan dikeluarkannya adanya dokumen karantina. Nah, dokumen karantina di negara asal ini itu adalah dokumen akhir dari seluruh pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan kesehatannya, kalau misalnya hewan-hewan lain ya, sampai vaksin-vaksinnya, apanya, dan segala macam. Ujungnya itu. Nah, itu jaminan negara. Sama seperti kita kalau kita ingin mengeluarkan satwa. Nah, ini tidak, dia masuk, dia tidak terlaporkan, dan kebetulan ditemukan oleh rekan-rekan di Bea Cukai. Nah, dari kami diserahkan ke karantina, dan kita berkoordinasi dengan Polres Bandara. Ini saat ini dalam tahap pendalaman, dan kebetulan tadi sudah dilihat ya hewan-hewannya ini pada saat ini hasil pendalaman awal kami ini bukan endemis Indonesia. Yang kami takutkan dengan tidak endemis Indonesia ini kita nggak tahu nih penyakitnya apa, kan gitu ya. Yang kita takutkan adalah dia membawa satu virus baru yang tidak ada di Indonesia yang bisa mengganggu ekosistem kita. Nah, begitu juga yang kita takutkan ini malah jadi invasif. Kalau yang kayak gini nih marmoset ini ya rata-rata antara 50 sampai 90 ya per ekor.
per ekor. Ya. Cuman tadi dia sempat ada yang kita buka di marketplace. Ya. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Koops TNI Habema berhasil mengamankan berbagai barang bukti dalam operasi penegakan keamanan di Papua. Barang bukti tersebut meliputi puluhan senjata api, ratusan butir amunisi, hingga alat komunikasi milik kelompok bersenjata OPM. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Luki Afianto menyampaikan hasil operasi penegakan keamanan di wilayah Papua berhasil mengamankan berbagai barang bukti dari kelompok TPNPB OPM. Luki menjelaskan barang bukti yang diamankan meliputi puluhan senjata api dari berbagai jenis, ratusan butir amunisi, uang tunai, alat komunikasi hingga peralatan optik. Menurutnya berbagai barang bukti tersebut menunjukkan kelompok bersenjata OPM masih melakukan aksi yang mengancam keselamatan masyarakat. Luki menegaskan seluruh barang bukti yang diamankan menjadi bukti bahwa kelompok OPM telah menebar teror, mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat di Papua. Dirinya pun menegaskan operasi keamanan akan terus dilakukan secara terukur demi menjaga keselamatan dan rasa aman masyarakat. Puluhan senjata api dari berbagai jenis, kemudian dengan ratusan butir munisi yang kita dapatkan, ada juga barang bukti uang, alat komunikasi, alat optik, yang semuanya ini mengancam keselamatan masyarakat. Sehingga barang-barang bukti tersebut kami kumpulkan dan ini menjadikan bukti bahwa OPM telah menebar teror, mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, dan mengancam jiwa serta keselamatan masyarakat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pangkogap Wilhan III Letjen TNI Luki Afianto menyampaikan Satgas TNI berhasil melumpuhkan sejumlah tokoh dan anggota TPNPB OPM dalam operasi keamanan di Papua. Operasi tersebut sebagai langkah cepat TNI untuk melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Luki Afianto menyampaikan Satgas TNI berhasil melumpuhkan sejumlah tokoh dan anggota TPNPB OPM dalam serangkaian operasi keamanan di Papua. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Timika, Papua. Luki menyebut sejumlah tokoh yang berhasil dilumpuhkan antara lain Yesyas Mete, Arbi Kogoya, Bilip Kobak, Dinus Tigau, Manuel Yohanes Aimau, hingga Jeki Murib. Selain itu, TNI juga berhasil mengamankan puluhan senjata api, ratusan butir amunisi, serta berbagai barang bukti lainnya. Menurut Luki, hasil operasi tersebut menunjukkan kesigapan prajurit TNI dalam merespon ancaman kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan masyarakat. Satgas TNI juga berhasil melumpuhkan sejumlah tokoh dan anggota TPNPB OPM, antara lain Yesyas Mete, Danlok Kodap 4 Sorang Raya, Armi Kogoya, dan Yon Aluguru Kodap 3 Ndugama, Bilip Kobak dan Ops Kimpusa Kodap 16 Yaukimo, Dinus Tigau dan Kitana Merah, Manuel Yohanes Aimau Wadan Ops Kodap 4 Sorong Raya, Hurbianus Murib, Kepala Keuangan Kodap 3 Dula, Alfonsori, Wadan Ops Kodap 4 Soraya, Jeki Murib, dan Wil Kodap 18 Ilaga, Lau Gwijangge dan Wil Mugi, Ket Gwijangge dan Op Mugi, Peltu Usmabul, Wadan Op Mugi, Serlu Wanimbo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh TPNPB OPM yang berhasil kita lumpuhkan.
Melihat dari jumlah senjata, kemudian berbagai barang bukti, ini menunjukkan bahwa Kogab Wilhan III beserta seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua quick respon untuk melindungi masyarakat, menyelamatkan rakyat dari ancaman TPNP BOPM. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, 8 unit rumah warga terbakar di Jalan Sultan Agung, Kota Palembang. Diduga api berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu rumah warga saat sedang memasak nasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api membuat panik warga Jalan Sultan Agung, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Sedikitnya 8 rumah warga serta 1 rumah lainnya ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat meluas akibat bahan material yang terbuat dari bahan baku kayu dan tiupan angin yang kencang dari tepian Sungai Musi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan belasan unit mobil damkar dibantu pompa air untuk memadamkan api. Menurut salah satu warga, api berasal dari bagian dapur rumah milik tetangganya. Saksi sempat ingin berupaya memadamkan api, namun pintu dapur terkunci dari dalam rumah. Dari rumah samping ya? Iya, dari samping. Oh, tadi jam berapa sekitar kak? Sekitar, pokoknya nonton motor GP 7 lap 25 lap. Jam setengah 7.20. Oh, jam 7.20 tadi kak? Iya. Api itu tiba-tiba besar kak? Besar api tiba-tiba di sini. Oh, dari bagian dapur apa dari bagian mana? Dapur. Oh, dapur. Masak. Ini berapa rumah jadi yang kena nih kak? Nah, kurang tahu gitu. Oh. Jadi yang sebelah nih kemana uangnya pas terbakar tuh kak? Lagi sholat dia, bisa. Oh, lagi sholat ya? Yang anak bininya ada di dalam. Oh, anak bini ada di dalam, tapi selamat ya? Selamat, alhamdulillah. Butuh waktu selama 2 jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Setelah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah korban dan saksi, penyebab kebakaran diduga disebabkan oleh kompor yang terbakar hingga tabung gas melon meledak. Saat terbakar, kompor dibiarkan menyala dikarenakan pemilik rumah sedang memasak nasi minyak dalam jumlah yang banyak, namun lupa mematikan kompor. Untuk rumah yang terdampak kebakaran ada 9, 8 rumah terbakar dan 1 terdampak kebakaran. Untuk dugaan penyebab kebakaran asal api dari mana bang? Untuk penyebab kebakaran awal diduga dari kompor dari dapur salah satu rumah warga di belakang, kemudian karena angin kencang dan padatnya penduduk, kemudian rumah kayu sehingga api cepat menyebar. Ada bang, berarti tadi lagi masak penghuni rumahnya. Seperti apa bang? Untuk cerita awal tadi, untuk sang istri sedang memasak, kemudian ditinggal oleh suaminya, tapi pada saat itu mungkin ada kebocoran gas atau lain-lain, masih diselidiki lebih dalam lagi oleh Polsek. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak lalai meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Peristiwa nahas ini terjadi di Jalan Lingkar Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong. Mobil tangki ini tiba-tiba melaju tidak terkendali hingga menghantam trotoar dan juga menyeruduk kerumunan warga yang berada di lokasi. Berdasarkan informasi, sopir mobil tangki ini diduga kuat dalam kondisi mabuk saat mengemudikan kendaraannya. Akibatnya 7 orang menjadi korban. 1 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah yang diderita. Sementara 6 korban lainnya yang mengalami luka-luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Hingga saat ini pihak Satlantas Polres Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait dengan kronologi lengkap maupun hasil tes urin sang sopir. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan.
Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu unit angkot di kawasan Bantar Muncang, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak pada Minggu 10 Mei 2026 sore. Kebakaran bermula saat angkot sedang menjalani perbaikan knalpot di sebuah bengkel las. Saat proses pengelasan berlangsung, percikan api diduga menyambar area tangki bahan bakar hingga api seketika membesar. Mengetahui kendaraannya terbakar, sang sopir mendorong angkot ke seberang jalan guna menjauhkan kobaran api dari bangunan bengkel dan pemukiman sekitar. Aksi ini dilakukan agar kebakaran tidak merembet dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Petugas dari Posko Damkar Cibadak yang tiba di lokasi 10 menit kemudian langsung berupaya memadamkan api. Si jago merah berhasil dipadamkan selang beberapa waktu kemudian. Pihak kepolisian sektor Cibadak masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait unsur kelalaian dalam kejadian ini. Petugas mengimbau para pemilik bengkel untuk lebih waspada saat melakukan aktivitas pengelasan pada kendaraan. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial, terlihat situasi di lokasi kejadian sempat sangat memanas. Sejumlah orang terlihat saling kejar di ruas jalan kawasan perumahan, diiringi adu mulut dan teriakan antar kedua belah pihak yang berseteru. Peristiwa ini terjadi tepat setelah laga besar Liga 1 Indonesia berakhir, di mana Persib Bandung berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1 atas tuan rumah Persija Jakarta. Kericuhan ini membuat warga sekitar maupun pengendara yang melintas merasa panik dan khawatir. Hingga saat ini, penyebab pasti yang memicu bentrokan belum diketahui secara jelas. Belum ada laporan resmi maupun keterangan dari pihak kepolisian terkait jumlah pihak yang terlibat maupun adanya korban luka dalam insiden. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, sekelompok massa membakar fasilitas Pondok Pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pembakaran diduga dipicu dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh pengasuh ponpes terhadap belasan santri. Video amatir warga merekam saat bangunan Pondok Pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, terbakar hebat. Api melalap sejumlah fasilitas pondok termasuk gedung belajar dan rumah pengasuh. Aksi anarkis ini dipicu kemarahan warga terhadap pengasuh ponpes yang diduga melakukan tindak asusila terhadap belasan santri. Kasus ini telah dilaporkan dan kini tengah ditangani Polres Mesuji. Sekretaris Daerah Mesuji Budiman Jaya mengatakan warga sebelumnya sempat meminta agar pengasuh meninggalkan kampung namun tidak diindahkan. Pasca kebakaran, lokasi dipasang garis polisi dan dijaga petugas untuk mengantisipasi aksi susulan. Saat itu Pak Camat menginformasikan kepada saya bahwa ada aksi massa masyarakat yang kurang berkenan atas kehadiran pengurus pondok ini, yaitu Pak Muhammad Fajar Sodiq. Nah, dari kejadian tersebut kita meminta pada Pak Camat untuk menjaga kondisivitasnya, namun masyarakat ini ternyata anarkis sampai melakukan pembakaran. Kalau pemicunya ya, berdasarkan info yang saya terima, bahwa beliau ini, Pak Muhammad Fajar Sodiq ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodiq ini untuk diminta keluar dari desa ini, dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, nggak balik-balik lagi. Diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu. Polisi masih mendalami dugaan kasus asusila serta menyelidiki aksi perusakan dan pembakaran. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Terduga pelaku pencurian gelondongan emas tewas di masa di lokasi pengolahan batuan emas ilegal di Desa Runding, Kecamatan Penyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku yang berusia 37 tahun ini mengalami luka parah di bagian kepala, tangan, dan paha.
Inilah kondisi seorang pria berinisial F, 37 tahun, usai dikeroyok oleh sejumlah warga di lokasi gelondongan atau pengolahan emas dari tambang ilegal di Kecamatan Penyambungan Barat, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di kepala, tangan, dan paha, serta luka lainnya akibat dimasa warga. Pihak keluarga yang melihat langsung jasad korban terlihat tak kuasa menahan tangis dan histeris usai korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan serangkaian penyelidikan akibat penganiayaan ini. Tim Opsnal Satreskrim Polres Mandailing Natal akhirnya berhasil menangkap 6 orang pelaku berinisial ZR, SR, AHR, AJ, F, dan M. Para pelaku ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Dalam rilisnya, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi mengatakan, peristiwa berawal pada saat 4 dari 6 orang pelaku mendapati korban sedang berada di sekitaran gelondongan pengolahan emas ilegal. Kemudian para pelaku meneriaki korban maling. Saat itu juga warga sekitar langsung berkerumun dan langsung mengeroyok korban dengan balok kayu, batu, bambu, dan linggis, sehingga korban meninggal dunia. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa batang balok berbagai ukuran, 1 batang bambu, 1 buah linggis, 1 buah parang, batu, dan beberapa barang bukti lainnya. Tersangka ZR, SR, AHR, dan AJ sedang berada di lokasi gelondongan sudah tutup di wilayah Desa Runding, Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Karena informasinya menurut keterangan saksi menurut keterangan saksi dari pemeriksaan bahwa sering ada barang-barang yang hilang di sana. Pada saat itu mereka melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang korban dan 1 orang lagi yang selamat, sedang berada di tempat tersebut dengan diduga membawa barang-barang yang diduga bersumber dari gelondongan. Kemudian mereka melakukan penyergapan, meneriaki maling, dan membuat beberapa orang dari sekitar lokasi itu berkumpul dan menghakimi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Saiful Nahdi, Simpo TV melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 8 rumah warga di Jalan Sultan Agung, Kota Palembang pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Api diduga berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu rumah saat sedang memasak nasi. Kobaran api membuat panik warga Jalan Sultan Agung, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Sedikitnya 8 rumah warga serta 1 rumah lainnya ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat meluas akibat bahan material yang terbuat dari bahan baku kayu dan tiupan angin yang kencang dari tepian Sungai Musi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan belasan unit mobil damkar dibantu pompa air untuk memadamkan api. Menurut salah satu warga, api berasal dari bagian dapur rumah milik tetangganya. Saksi sempat ingin berupaya memadamkan api, namun pintu dapur terkunci dari dalam rumah. Dari rumah samping ya? Iya, dari samping. Oh, tadi jam berapa sekitar Kak? Sekitar, pokoknya nonton motor GP 7 lap 25 lap. Jam setengah 7.20. Oh, jam 7.20 tadi Kak ya? Iya. Api itu tiba-tiba besar Kak? Besar api tiba-tiba di sini. Oh, dari bagian dapur apa dari bagian mana? Dapur. Oh, dapur. Ini berapa rumah jadi yang kena nih Kak? Nah, kurang tahu gitu. Oh. Jadi yang sebelah ini kemana uangnya pas terbakar tuh Kak? Lagi sholat dia, bisa. Oh, lagi sholat ya? Yang anak bininya ada di dalam. Oh, anak bini ada di dalam, tapi selamat ya? Selamat, alhamdulillah. Butuh waktu selama 2 jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Setelah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah korban dan saksi, penyebab kebakaran diduga disebabkan oleh kompor yang terbakar hingga tabung gas pellet meledak. Saat terbakar, kompor dibiarkan menyala dikarenakan pemilik rumah sedang memasak nasi minyak dalam jumlah yang banyak, namun lupa mematikan kompor. Untuk rumah yang terdampak kebakaran ada 9, 8 rumah terbakar dan 1 terdampak kebakaran. Untuk dugaan penyebab kebakaran asal api ya dari mana Bang? Untuk penyebab kebakaran awal diduga dari kompor dari dapur salah satu rumah warga di belakang, kemudian
karena angin kencang dan padatnya penduduk, kemudian rumah kayu sehingga api cepat menyebar. Ada Bang, berarti tadi lagi masak penghuni rumahnya. Seperti apa Bang? Untuk cerita awal tadi, untuk sang istri sedang memasak, kemudian ditinggal oleh suaminya, tapi pada saat itu mungkin ada kebocoran gas atau lain-lain, masih diselidiki lebih dalam lagi oleh Polsek. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak lalai meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, penggunaan kompor gas yang tidak sesuai dengan prosedur seringkali menjadi pemicu utama kasus kebakaran di pemukiman warga. Kelalaian kecil saat memasak dapat berakibat fatal bagi keselamatan penghuni rumah. Untuk menghindari resiko kebakaran saat memasak, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan ruangan dapur memiliki ventilasi udara yang cukup. Kedua, periksa secara berkala kondisi selang dan regulator gas Anda. Ketiga, jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Keempat, jagalah kebersihan area kompor dari tumpahan minyak atau benda yang mudah terbakar. Kelima, segera matikan kompor dan lepas regulator jika tercium bau gas yang menyengat. Demikian beberapa tips aman menggunakan kompor gas saat memasak. Ingat, kerapian dan kewaspadaan saat memasak di dapur adalah kunci keselamatan keluarga dan harta benda dari bahaya kebakaran. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini, pemirsa. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azor Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.